Halo semuanya, ketemu lagi di channel Jendela Berbagi. Kali ini kita akan membahas tentang jarak pada bangun ruang bagian 3, yaitu jarak titik ke bidang. Langsung simak ya. Baik, untuk jarak titik ke bidang, sekarang kita perhatikan gambar ini ya. Ada titik P, kemudian di bawahnya ada bidang V. Jadi kita bisa ilustrasikan titik P ini yang atas ini dengan bola misalnya. Kemudian yang di bawahnya ada sebuah keramik di bawahnya ya. Nah, kita akan mengukur berapa sih jarak dari bola itu ya, titik P itu ke keramik yang di bawahnya tadi. Bagaimana caranya? Ayo, jadi yang terpenting pertama kita harus tahu konsep jarak, bahwa jarak itu merupakan penghubung terpendek ya dalam dimensi 3 ini. Nah, langkahnya jarak dari titik P ini ke bidang ini adalah berarti ruas garis terpendek yang menghubungkan titik P ke bidang ini. Jadi dari bola ke keramik itu ada penghubungnya nanti. Kita tarik garis penghubung, itulah jaraknya. Ruas garis yang terpendek. Bagaimana untuk mendapatkan ruas garis yang terpendek itu? Yaitu dengan cara memproyeksikan titik P ke bidang V ini dengan menarik garis dari titik ini tegak lurus ke bidang V. Jadi ibaratnya bola tadi kita pantulkan ke bawah, tapi harus tegak lurus. Nah, maka garis penghubungnya itu adalah garis lintas yang dilalui pada saat dipantulkan tadi. Maka jarak dari titik P ke bidang V ini adalah ruas garis P aksen. P aksen ini adalah hasil proyeksi titik P, gitu ya. Biar nggak bingung, sekarang kita lihat contohnya nih. Oke, ada contoh. Diketahui balok ABCD EFGH dengan AB-nya 4 cm, AD 3 cm, dan AE 5 cm. Tentukan jarak titik F ke bidang ABCD. Langkah awal tentu harus kita gambarkan terlebih dahulu nih baloknya. Seperti ini baloknya ya. AB-nya 4, BC-nya 3, dan AE-nya 5. Nah, kita akan mengukur nih, berapa ya jarak titik F ini ke ABCD. Mungkin kalian bisa ambil satu kotak kue gitu ya. Jadi posisi F ini adalah titik yang berada di atas ya. Titik yang berada di atas. Bagaimana nih proyeksinya? Jadi langkahnya adalah kita proyeksikan titik F ini ke bidang yang bawah, A, B, C, D. Maka diproyeksikan hasilnya adalah titik B. Kenapa titik B? Karena dia kan tadi proyeksinya harus tegak lurus kan? Tegak lurus berarti nanti hasil proyeksinya jatuhnya ada di titik B. Dengan demikian, ruas garis FB ini adalah jarak titik F ke bidang ABCD, yaitu berapa? FB ini sama panjangnya dengan AE, artinya 5 cm, gitu ya. Sekarang dengan soal yang sama, tetapi kita akan menentukan jarak titik F ke bidang ADHE. Oke, gambarnya fokus kita di F, tetapi bidangnya adalah ADHE. Kalau misalkan dengan kotak kue tadi, titik F ini di bagian atas, ADHE-nya adalah bidang yang samping kiri ya, samping kiri kita. Nah, maka titik F ini kita proyeksikan kemana supaya tegak lurus? Hasil proyeksinya pasti ada di E, gitu. Dengan demikian, ruas garis FE itu adalah jarak
dari titik F ke bidang ADHE. Berapa nih ruas garis FE? Yaitu 4 cm. Next. Dengan soal yang sama, masih fokusnya di titik F, tetapi ke bidang CDHG, oke? Perhatikan CDHG. Kita ilustrasikan di kotak yang tadi, fokus kita di F. CDHG adalah bidang yang bagian belakang ya. Nah, maka F ini kita proyeksikan ke bidang itu, maka proyeksinya kemana? Tepat sekali, ada di G. Maka ruas garis FG menunjukkan jarak titik F ke bidang CDHG, yaitu jaraknya adalah 3 cm. Kenapa 3 cm? Karena FG ini ukurannya sama panjang dengan BC, 3 cm. Kita lanjut contoh soal yang berikutnya. Ini sedikit agak berbeda. Nah, diketahui limas beraturan TABCD dengan panjang AB 8 cm dan TA-nya 12 cm. Tentukan jarak titik T ke bidang ABCD. Oke ya, limas nih. Limas yang beraturan. Artinya kalau kita gambarkan seperti ini. Karena dia beraturan, ABCD ini merupakan sebuah persegi yang ukurannya adalah 8 cm. Artinya AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DA. Ukurannya 8 cm dan TA-nya 12 cm. Artinya TB, TC, TD juga 12 cm. Seperti itu. Maka untuk menentukan jarak titik T ke bidang yang bawah, proyeksinya kemana nih? Proyeksinya pasti ada di tengah ya. Pasti ada di tengah. Nah, oke, kita lihat gambar ini. Titik T ini supaya tegak lurus, proyeksinya ada di sini. Ya. Kita misalkan saja hasil proyeksinya adalah titik O. Seperti itu. Sekarang kita fokus nih. Fokus di ABCD. Di mana karena ABCD ini adalah persegi, sesuai dengan sifatnya, diagonalnya ini berpotongan, saling berpotongan tegak lurus sesuai dengan sifat persegi. Itu artinya AOB, fokus kita ada di AOB, siku-sikunya ada di O. Ya, maka fokus kita pada segitiga ABC dulu nih. ABC.